Mengapa tiap weton seseorang, orang Jawa dahulu membuat bubur weton? Nah, ini jawabannya teman-teman semua. Teman-teman, saya pengen mengulas ini lebih detail dibandingkan postingan yang dulu mengenai mengapa kemudian orang-orang Jawa itu selalu membuat bubur weton pada saat weton lahirnya, orang-orang zaman dulu. Ada bubur yang berwarna merah, ada yang kemudian berwarna kuning, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam. Kemudian di tengahnya itu ada semacam muncung dari nasi yang dibentuk seperti kerucut. Nah, ini konsepsi soal bubur weton. Nah, saya mungkin pengen cerita karena ini yang saya alami juga. Jadi saya setiap kali weton saya juga membuat bubur weton dan teman-teman bisa lihat bubur wetonnya ada di sini. Nah, kita bisa mulai misalnya dari bubur yang kemudian berwarna hitam. Jadi bubur warna hitam itu dia berasal dari bubur yang kemudian dikasih kopi sehingga warnanya kemudian menjadi hitam. Nah, warnanya menjadi hitam, dia kita letakkan di sisi menghadap ke arah utara. Nah, di dalam konsep di dalam konsep Jawa itu dia digambarkan sebagai wujud dari ari-ari atau kemudian plasenta. Nah, kalau kita kemudian mengkaitkannya misalnya dengan konsep tasawuf misalnya, itu berkaitan dengan nafsu alwamah kalau istilah orang Gunung Kidul ya. Jadi ini kan berkaitan dengan kebutuhan dasar orang, seperti manusia itu dia masih makan, masih minum, dia butuh syahwat fisik, dan juga warna hitam itu juga melambangkan tanah. Jadi asal mula dari mana manusia kemudian diciptakan itu kan dari tanah. Nah, ini yang kemudian dilambangkan di dalam bubur berwarna hitam. Maka ketika orang itu dia mengetahui ini, maka dia diharapkan bisa mengekang sifat-sifat kebutuhan-kebutuhan fisik yang terlalu berlebihan tadi itu. Nah, berikutnya saya pengen lihatkan ini adalah bubur berwarna putih. Nah, bubur berwarna putih ini menghadap ke timur, ini melambangkan semacam air ketuban. Jadi air ketuban, kakang kawah. Jadi istilahnya kalau dalam Jawa itu yang kemudian membuka jalan kelahiran. Kalau teman-teman yang sudah punya istri atau kemudian punya suami kan tentu paham ketika bayi mau lahir itu kan ada pembukaan. Yang keluar pertama itu kan pasti ketuban gitu. Nah, ini menempati arah timur. Arah timur ini kan seperti matahari, dia terbit dari timur terbenam ke barat. Dia menjadi perlambang dari mana manusia itu kemudian tumbuh berasal kayak gitu itu. Nah, ini kaitannya dengan nafsu mutmainah. Ini soal representasi bahwa manusia itu dia lahir dengan kesucian, kebajikan, kejujuran, ketenangan kayak gitu itu. Nah, ini yang dilambangkan dengan bubur berwarna putih. Nah, kemudian kita bisa lihat ada bubur berwarna merah. Nah, bubur berwarna merah ini melambangkan darah atau kemudian darah yang kemudian menyertai proses kelahiran manusia. Getih lah kalau istilah orang Jawa itu kan menyebutnya sebagai getih darah. Nah, ini menghadap ke arah selatan dan ini dalam konsep pandangan tasawuf ini sebagai perlambang dari nafsu amarah.
Jadi amarah itu dalam konteks bahasa Indonesia yang diadapsi dari bahasa Arab itu kan soal apa namanya, amarah itu kan orang marah, orang punya emosi, orang punya ketegasan misalnya kan, sifat yang bisa jadi destruktif. Jadi di konteks inilah maka kemudian sebetulnya jiwa kita atau diri kita itu kan juga membawa energi emosi, kita juga punya keberanian, kita juga punya ketegasan. Tapi itu perlu dikendalikan agar kemudian kita tidak jadi orang yang gampang marah misalnya, atau kemudian egois, atau kemudian mudah menjudge orang lain, itu kan nafsu amarahnya terlalu besar gitu ya. Nah, berikutnya itu ada warna kuning, bubur warna kuning, itu bubur putih dikasih kemudian kunyit lah, kunyit kalau dalam bahasa Indonesia itu. Nah, ini dia melambangkan tali pusar, tali pusar istilahnya ya. Itu dia ada di arah ke barat. Nah, itu kalau kemudian kita kaitkan dengan konsep tasawuf itu kan dengan nafsu supiyah. Jadi tentang bagaimana warna kuning ini kan warna yang melambangkan keindahan, estetika, kemewahan, kerejekian, kesejahteraan lah. Itu yang warna emas, warna-warna berkilau itu kan, logam mulia itu kan sesuatu yang kemudian disukai dan itu lambang sebuah pencapaian kemewahan itu. Nah, itulah yang kemudian juga perlu dijaga sehingga orang kemudian tidak cenderung kepada kemewahan, kepada keduniawian kayak gitu itu. Nah, sisi 4 ini sedulur papat kalimo pancer. Nah, kalimo pancernya itu di mana? Kalimo pancernya ini ada pada munjung atau kemudian semacam tumpeng kecil dari nasi yang dibuat model kayak tumpeng kerucut ini. Inilah diri kita yang kemudian kita berada di atasnya untuk mampu mengendalikan sedulur kepapat kita ini. Artinya mengendalikan 4 sifat inilah. Kalau kemudian kita mampu mengendalikan 4 sifat ini, maka kita bisa menjadi manusia yang baik lah. Kita bisa menjadi sosok yang lebih baik. Itulah yang kemudian di dalam konsep weton Jawa itu kan di 35 hari sekali, selapan dino istilahnya. Di konteks selapan dino inilah maka kita kemudian didorong untuk introspeksi diri, kita didorong untuk kemudian belajar mengendalikan diri. Sehingga kemudian kita menjadi pribadi yang baik. Nah, di dalam setiap weton gitu misalnya ada bubur weton, di sampingnya itu saya biasanya pusaka saya selalu kemudian tempatkan gitu. Itu kan representasi juga piandel kita, menjadi citra diri kita yang kemudian sambil kita memegang pusaka, kita ngelolos pusaka kita kan juga refleksi, oh iya diri kita seperti ini, kita harus berubah lebih baik. Itu sebetulnya esensinya. Jadi jangan heran kalau kemudian orang Jawa itu seneng buat bubur weton. Tapi itu biasanya kebiasaan dulu. Saya nggak tahu apakah kemudian kebiasaan sekarang teman-teman masih juga bikin bubur weton. Kalau masih mungkin silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semua.